You don't know everything about me. Before I got this family, I made mistakes. We have to go back to where it all started. It was real to me. One thing's for sure. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, piye kabare? Kumaha daramang cuy? Mudah-mudahan masih pada sehat dan bernapas lah ya. Oke, langsung aja tanpa berbasa-basi lagi, kali ini saya, Mamang Capruk, akan kembali mengulas alur cerita dari film bertemakan agen-agenan rahasia. Di mana film yang baru rilis di tahun ini menceritakan kisah dari salah satu karakter utama di Avenger yang bernama Black Widow. Film kali ini bermula jauh sebelum awal mula Avenger terdaftar sebagai salah satu organisasi kepemudaan. Gimana awal mula kisah dari Black Widow yang diperankan mantan saya ini? Cus, kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Awal kisah di wilayah Ohio, Amerika Serikat, terlihat seorang bocah sedang mengendarai sepedanya dengan rambut yang baru saja dipilok karena liburan musim panas. Mungkin ya. Bocah yang bernama Natasha ini kemudian menghampiri seorang bocil lainnya yang tak lain dan tak bukan adalah adiknya yang bernama Yelena. Saat mereka berdua sedang berlari, Natasha mengalami tisoledat dan langsung berteriak memanggil sang ibu. Forest stars. Dinner! Come on, dinner, big girl. Mereka kemudian bergegas untuk makan malam di dalam rumahnya dengan masakan tumis tutut kesukaan sang ayah. Tak lama ayahnya pun tiba dengan wajah kusut. Menyadari ada yang salah dengan suaminya, istrinya kemudian bertanya tentang berapa lama waktu yang mereka punya. Entah apa maksud dari percakapan tersebut, namun sang istri segera mempersiapkan segala sesuatunya. Sang ayah yang bernama Alexei ini kemudian memberitahukan kepada kedua putrinya bahwa mereka akan segera melakukan sebuah petualangan besar. Yelena yang masih kecil terlihat sangat senang, namun berbeda dengan Natasha yang sepertinya mengetahui ada something is wrong. Mereka kemudian segera mempersiapkan semua barang penting seperti bedil angin, Converse made in Cicadas, lipen sang mama, dan juga sebuah disket yang sepertinya barang penting. You have it? Yeah. It's the only copy? The only one not on fire. Where are we going? Home. Singkat waktu mereka pun tiba di sebuah tempat dan segera menurunkan semua perlengkapan bawaan mereka. Kemudian mereka mulai bersiap untuk menaiki sebuah pesawat dan di sini terlihat ada yang aneh dengan kekuatan dari si ayah yang seperti layaknya Popeye. Tak lama, beberapa mobil polisi tiba mengejar mereka, namun sang ayah berusaha menghentikannya sembari berlari mengejar pesawat yang dikemudikan oleh istrinya. Berhasil selamat dari kejaran para polisi barusan, mereka yang kini berada di Kuba pun langsung menurunkan sang ibu yang terkena tembakan dengan dibantu beberapa personil militer di sana. Kemudian muncul seorang jenderal bernama Dreykov yang merupakan atasan dari ayah mereka dan sang ayah kemudian memberikan disket yang dibawanya kepada sang jenderal. Dan entah apa yang terjadi, karena sepertinya di sini pihak militer terlihat cukup kasar kepada dua orang bocah itu sampai sang kakak membela adiknya dengan mengambil sebuah pistol milik salah satu tentara. Honey. Come here. Everything's gonna be fine. What was your name? Natasha. Mereka berdua kemudian dibawa masuk ke dalam sebuah pesawat untuk kemudian kembali dikirim ke sebuah tempat.
Saat berada di dalam sebuah kontainer bersama dengan anak yang lainnya, mereka berdua tiba-tiba ditangkap oleh sekelompok pria bersenjata lengkap untuk dibawa ke sebuah tempat bernama Red Room atau Ruang Merah. Red Room sendiri adalah sebuah yayasan seperti Sunda Empire namun dikhususkan untuk melatih anak-anak agar menjadi agen dengan kemampuan bertarung dan membunuh level tinggi. Dan Dreykov adalah pimpinan tertinggi selevel dengan Lord Rangga dari Sunda Empire. 21 tahun kemudian terlihat Natasha yang sudah tumbuh kembang menjadi sesosok wanita idaman para pria. Ia kini berada di sebuah gedung yang mana ternyata gedung ini tengah dikepung oleh polisi yang dipimpin oleh pria bernama Ross yang ingin menangkap Natasha dikarenakan melanggar kesepakatan Sokovia dengan menyerang pemimpin dari Wakanda. Melihat hal itu, Natasha segera menghubungi Ross untuk memperingatkan akibat yang didapat apabila berusaha menangkap dirinya. You got no friends. Where are you gonna go? Tracker, sir. Scene kemudian berpindah ke Maroko, di mana terlihat dua orang agen wanita yang sedang mengintai target mereka yang juga seorang wanita bernama Oksana. Melihat targetnya menyadari kehadiran mereka, salah satu agen wanita yang ternyata adalah Yelena, kemudian berusaha untuk menghentikannya. Pertempuran jarak dekat pun terjadi di depan warung Neng Eva, di mana di sini sang target terkena tusukan di perutnya. Sang target yang bernama Oksana ini kemudian menyemprotkan sejenis zat kimia berwarna merah ke arah Yelena yang membuat Yelena tersadar akan jati dirinya. Sesaat sebelum tewas, Oksana juga memberikan sebuah kotak yang berisikan cairan serupa dan meminta Yelena untuk membebaskan yang lainnya. Ia pun kemudian membuang sebuah chip pelacak yang ditanam pada tubuhnya dan pergi dari tempat tersebut. Permission to activate Taskmaster Protocol. Kembali kepada si cantik yang kini sedang berada di Norwegia dan berencana untuk tinggal di sana. Nat di sini telah menyuruh salah satu temannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari tempat tinggal dan identitas barunya saat ini. Fanny Longbottom. What are you, 12? That is a legitimate name. I've got you a basic hardware kit stashed under the stairs. Nice. Because you can tell me, that's the way the whole friends thing works. I know. Setelah sedikit berbincang, si pria kemudian pergi dari sana. Sebelum si pria pergi, Nat sempat menanyakan tentang tumpukan dokumen yang berada di dalam rumah mobilnya, yang menurut si pria, itu adalah dokumen dari rumah persembunyian lainnya di Budapest. Di malam harinya, setelah kembali memikok rambutnya, Nat yang sedang menonton di laptopnya itu pun dikagetkan dengan aliran listrik yang tiba-tiba mati. Nat kemudian mengecek generator di luar dan mendapati bahan bakar generatornya yang telah habis. Ia pun berencana untuk mencari pom bensin terdekat pada malam itu. Namun saat di tengah perjalanannya, sesosok makhluk bertopeng dengan sebutan Taskmaster kemudian muncul di sana dan mendekati Nat yang terjebak di dalam mobilnya. Nat meyakini bahwa makhluk itu adalah orang suruhan dari Ross yang berusaha menangkapnya. Makhluk yang memiliki perisai layaknya Kapten Amerika ini ternyata memiliki kemampuan bertarung yang hebring dan mampu menjatuhkan Nat. Bahkan ia mampu meniru gerakan lawannya di dalam sebuah pertempuran. Namun, Taskmaster sepertinya hanya menginginkan kotak yang dibawa oleh Nat. Berhasil selamat dari kejadian sebelumnya, Nat kemudian pergi menuju Budapest. Ia kemudian menuju sebuah tempat kos-kosan kumuh dan mengambil sebuah senjata di dalam salah satu ruangan. Nat kembali mencoba memasuki sebuah kamar, namun wanita yang berada di dalam kamar tersebut mengetahui kedatangannya. So we're gonna talk like grown-ups? Put it down before I make you.
You put yours down. Stay down! Stay down! Nat yang ternyata telah menyadari bahwa wanita itu adalah adiknya kemudian segera menanyakan alasan dari Yelena mengirimkan antidot tersebut kepadanya. Antidot yang ternyata merupakan sebuah gas untuk mengimunisasi saraf otak dan juga memanipulasi eksternal itu sengaja diberikan Yelena kepada sang kakak. Yelena berharap Nat bisa memberikan antidot tersebut kepada salah satu temannya di Avenger. Ia juga kemudian membahas sesuatu tentang Red Room yang mana menurut Nat, Red Room telah hilang dan pemimpin mereka yang bernama Dreykov telah tewas dibunuh oleh dirinya dengan meledakkan gedung yang menjadi markas mereka. Dan tiba-tiba muncul beberapa orang agen wanita di dalam sana dan berusaha mengambil antidot yang dibawa oleh mereka. Wanita yang sebelumnya merupakan rekan dari Yelena itu pun akhirnya tewas dibunuh oleh Dreykov dengan membuatnya melakukan bunuh diri. Dan hal tersebut membuat Nat percaya bahwa Dreykov masih hidup. Mereka berdua kembali melanjutkan pelariannya dengan masih dikejar oleh beberapa agen suruhan Dreykov. Di sini, kembali Taskmaster muncul untuk menghentikan mereka berdua dengan menembakkan sebuah panah peledak ke arah mobil yang mereka tumpangi. Yelena kemudian menceritakan bahwa Taskmaster merupakan proyek khusus dari Dreykov yang mampu meniru gerakan lawannya. Dan hal ini membuat Nat kembali flashback pada ingatannya saat ia mendapatkan misi untuk membunuh Dreykov. Nat di sini meyakini bahwa Dreykov dan juga putrinya telah tewas di dalam bangunan yang diledakkan olehnya beberapa tahun yang lalu. Tiba di sebuah pom bensin, Yelena kemudian menceritakan bahwa antidot tersebut dibuat oleh seorang janda dari generasi Milena, di mana itu adalah wanita yang dibunuh oleh Yelena di scene sebelumnya. Dikarenakan sang pembuat telah tewas, tujuan Yelena di sini memberikan zat itu kepada Nat adalah agar rekannya di Avenger bisa meneliti dan membuatnya kembali demi menyelamatkan anak-anak yang diculik oleh Dreykov. Mendengar semua itu, Nat memutuskan mengajak Yelena untuk kembali menghabisi Red Room dan membunuh Dreykov untuk kedua kalinya. Where are you gonna go? I don't know. It was more like an invitation. To go to the Red Room and kill Dreykov? I saw where he put the keys. Top drawer green cabinet. Nat kembali menemui temannya untuk menyediakan sebuah kendaraan pada misinya kali ini. Alih-alih membawa jet sesuai permintaan Nat, temannya ini malah membawakan sebuah helikopter second yang terlihat sangat tua. Ia juga mengatakan kepada Nat bahwa harga dari permintaan Nat kali ini akan naik dikarenakan pria bernama Ross yang mulai menyadari hubungan bisnisnya dengan Nat. Adegan kemudian berpindah ke sebuah penjara di mana terlihat Alexei sedang berada di dalam penjara melakukan sedikit peregangan otot. Oh no! Ah! Oh. What year was this? Setelah berhasil melakukan peregangan otot, ia kemudian menuju kepada sipir untuk mengambil surat yang dikirimkan kepadanya. Di dalam tumpukan surat tersebut, Alexei mendapati sebuah boneka Red Guardian di mana di dalamnya terdapat sebuah alat komunikasi yang dikirimkan oleh Nat. Nat ternyata berencana untuk membebaskan Alexei dari sana agar bisa membantunya mencari Dreykov.
now. We're getting out of here. Melihat tubuh Alexei yang kini penuh akan lemak itu, Nat akhirnya memutuskan untuk turun dan membantunya. Yelena yang kesal ditembaki para penjaga itu akhirnya mengambil sebuah RPG dan meledakkan menara penjaga di sana. Namun hal tersebut malah memicu salju longsor dari pegunungan yang ada di sekitar mereka.